Oke, selamat malam para pemirsa Reksa TV. Kembali dengan saya Maman Gantra. Dan kali ini saya mendapat kehormatan untuk bisa diterima oleh Bapak Syarif Bastaman. Nah, kami sendiri biasanya memanggil beliau ini Kang Iip, atau malah ada yang memanggil beliau Kang Sabas. Beliau ini seorang pengusaha sukses, politisi yang yang sebenarnya juga membingungkan sebenarnya, Kang. Saya kalau ngelihat Akang ini politisi atau lebih seperti intelektual gitu, Kang. Artinya pernyataan-pernyataan Akang itu saya nilai lebih banyak ngomong soal konsep daripada persoalan yang sifatnya politik praktis gitu. Ahli dalam segala bidang kecuali bidangnya sendiri. Ya. Ya mungkin begitu ya. Enggak, terutama menurut saya keren sekali itu podcast Akang dengan Pak Jaya Suprana. Ya. Wah, top tuh, Kang. Bener itu. Ada semacam siraman rohani lah, ada sebenarnya pencerahan ya. Kita tidak hanya ngomong soal itu politik kekuasaan ya, tapi ngomongin sebuah sistem ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi dalam perkenalan saya ini pertama ingin tahu pendapat dan pemikiran Akang tentang Gubernur Jawa Barat yang baru ini, Deddy Mulyadi, ya, yang menurut saya sangat fenomenal, kan. Nah, silakan, Kang. Hatur nuhun, terima kasih Kang Maman sudah sumping ke dia. Ya, saya kira kita semua melihat ada optimisme dengan fenomena Kang Deddy Mulyadi, KDM, ya, dengan gejala beliau ini, terutama paling tidak komitmen beliau terhadap kesundaan. Tiap hari pakai iket, itu saja sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bukan hanya orang Bali saja ternyata yang bangga dengan udeng, ternyata orang Sunda juga, bahkan gubernurnya menggunakan iket atau udengnya Sunda, ya. Dan saya kira itu satu statement budaya yang konkret, satu positioning diri yang menurut saya dalam perspektif budaya yang jelas, yang tegas. Dan ini menurut saya juga menjadi semacam arus balik lah gitu kira-kira, atau antitesa dari kecenderungan orang Sunda yang terlalu permisif selama ini. Saya kira saya harus sebut, kalau dilihat kurunnya kan dalam kurun 15 tahun barangkali, 10 tahun di zamannya Pak Aher, dan terus Ridwan Kamil, yang budaya Sunda tidak kelihatan artikulatif. Jadi saya kira Kang Deddy punya sensitivitas budaya yang luar biasa. Beliau mendengar denyut nadi budaya Sunda, kan begitu. Dan saya kira ini sesuatu yang positif, sangat positif, karena ini saya seorang Soekarnois, karena ini sejalan dengan ajaran Bung Karno. Gitu. Ajaran Bung Karno kan kira-kira identitas budaya kita itu adalah Nusantara. Jadi Indonesia ini adalah botol baru dari anggur lama, kan begitu. Jadi ada anggur Jawa, anggur Bali, anggur Sunda, anggur Batak, anggur Ambon, anggur Papua, anggur Padang, kan begitu. Ini semua tidak, dengan mendirikan Indonesia, kata Bung Karno, bukan berarti bahwa bangsa-bangsa Nusantara ini akan hilang. Biarlah dia tumbuh menjadi taman sari, kan begitu. Ya. Indonesia ini ada di pucuknya. Maka kemudian disebutlah sebagai suku bangsa. Suku bangsa itu bukan sekedar subbangsa, tetapi kakinya bangsa. Kenapa Bung Karno menggunakan kata suku?
karena menggalinya di tanah Sunda kan. Ah, Jadi kakinya bangsa itu adalah Sunda, Jawa, Bali dan seterusnya. Maka untuk jadi orang Indonesia yang baik, jadilah Sunda yang baik, jadilah Jawa yang baik, jadilah Bali yang baik dan seterusnya. Gitu. Jadi fenomena Kang Deddy itu adalah perlawanan budaya. ah, Jadi dan itu sesuai dengan bangunan kebangsaan yang dicita-citakan oleh Bung Karno. bentar. Jadi identitas kebangsaan kita Indonesia, tetapi identitas budaya kita adalah Nusantara. Yang terdiri dari suku-suku ya, Suku-suku. antara lain sudah. Jadi kalau sukunya patah, cokorna rengkot kan gitu, bangunannya runtuh Cuma, kan? ya. Ya kira-kira gitu. Boleh bahasa Sunda kan ini? Oke. Bebas. Bebas. Kau boleh Boleh. nyangkut. Gubernur Tatar Sunda. Iya. Oke, saya kira betul ya, saya sepakat dengan pandangan Akang itu. Juga saya kira banyak juga warga Jawa Barat yang melihat itu ya, artinya mengembalikan kebanggaan atau jati diri sebagai orang Sunda. Gitu. Ya, jadi itu penting karena itu salah satu identitas kultural kita. Identitas kan Bung Karno punya ajaran Trisakti. Salah satunya adalah soal budaya, berkepribadian dalam budaya. Jadi sebelum kita melihat budaya di luar, kita harus justru memuliakan budaya di dalam. Dan Bung Karno malah menambahkan, bukan itu hanya kewajiban orang Sunda untuk kamu mulai kebudayaan Sunda, tetapi juga segala macam suku bangsa di Indonesia harus saling memuliakan. Bahkan orang Sunda pun harus memuliakan suku budaya Jawa, budaya Bali, budaya Batak, budaya Minang dan seterusnya, kan begitu. Jadi dan ini adalah sebenarnya pertahanan yang paling kokoh bagi keutuhan bangsa. Keutuhan nasionalisme ini tidak bisa hanya sekedar dipagari oleh hukum dan politik. Yang paling fundamental dan kokoh justru budaya. Budaya. Sementara itu, Kang, artinya dukungan, kekaguman terhadap Kang Deddy ini juga tidak lepas, tentu ya, tidak lepas dari kritik terhadap beliau. Artinya terhadap gaya personal beliau mungkin ya, dengan gaya populismenya beliau, juga ya gaya kepemimpinannya. Misalnya beberapa kawan saya aktivis lingkungan menyebut misalnya Kang Deddy ini impulsif gitu lah. Terus juga ada yang menyebut narsistik, otokratik gitu lah. Bukan otoriter. Kemarin di podcast sebelumnya saya menyebut narsistis otoriter, cuma saya ralat sekarang karena maksud yang bersangkutan bukan otoriter tapi otokratik gitu, kata sifat mungkin ya. Termasuknya itu gaya populismenya itu gitu. Yang kadang-kadang ya saya pribadi sebagai sebutlah pengagum, ya itu juga menyayangkan lah atau mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya apa? Pertama ya kebaikan dia kadang-kadang oleh masyarakat ditafsirkan sebagai hal lain atau ya tidak membantu pembangunan mental masyarakat gitu kan. Jadi hayang nanti diberek kesan nanti gitu lah. Gimana Kang? Komentar Kang. Pertama tentu saya tidak bisa memberikan penilaian sembarangan dulu saat ini karena beliau kan baru menjabat. Ya? Namun secara normatif, secara umum saya kira memang kan ini ada persoalan isi dan bungkus. Kan gitu. Orang sebut pencitraan gitu kan bungkus itu. Jadi saran saya adalah semoga apa yang dilihat bungkusnya indah, isinya juga indah. Karena yang paling penting sebetulnya adalah isinya. Kan gitu. Kadang-kadang kalau isinya bagus, tidak perlu bungkus kan kira-kira gitu. Jadi saya kira secara filosofis begitulah pesan saya sama si Kang Deddy, karena saya kira kalau kemudian terlalu indah bungkusnya
tanpa sebenarnya memberikan bobot kepada isinya, rakyat juga pada akhirnya akan tahu bahwa ini hanya sekedar bungkus yang isinya tidak ada, kan kira-kira gitu. Nah, lalu yang kedua, bagi rakyat saya kira sudah juga penting untuk kita melihat pemimpin itu atau memilah gejala kepemimpinan itu atau pemerintahan atau apapun itu, harus memilah kita ini ikut antara apa atau siapa, gitu ya. Jadi saya kira rakyat juga sudah harus mulai dididik untuk jangan sekedar ikut siapa, tapi ikut apa, kan gitu. Karena siapa itu subjektif, emosional. Jadi kalau kita mengagumi seseorang, bahkan mengagumi itu mati-matian, pasti ujungnya kecewa. Tapi kalau mengikuti apa, kita akan mengambil jarak. Ketika dia apanya itu yang diperbuat dan dilakukannya itu baik, kita support. Tetapi ketika dia tidak baik, kita juga gampang untuk mengatakan no, tidak, itu tidak baik, kan begitu. Nah, ada kecenderungan memang masyarakat kita mengikuti siapa. Jadi kultur jamaah itu yang menurut saya harus mulai dikurangi, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan menjaga jarak, menjaga objektivitas, dan menjunjung rasionalitas, kan gitu. Jadi harus dipisahkan antara siapa itu adalah teman, adalah kawan satu partai misalnya. Tetapi ukuran itu harus apa itu sesuatu, apa namanya, ukuran apa itu jangan sampai tereduksi hanya gara-gara dia teman saya. Kira-kira gitu. Jadi sudah mulai harus objektif dan rasional. Amin, amin. Ya, kurang lebih filosofi dari program ini ya seperti itu kan. Ya. Artinya selain menyajikan siapa Deddy Mulyadi ini, tapi juga yang lebih penting itu tadi istilahkan itu benar apa ya, sehingga kita bisa ya tidak terjerembab kepada amit-amit ya apa pengkultusan. Iya, itu penting karena sebetulnya pemerintahan itu sistem, dan sistem itu sebetulnya apa, gitu. Tapi kita lupa, kita selalu mengatakan bahwa representasi pemerintahan di Jawa Barat adalah gubernur, dan gubernur adalah Deddy Mulyadi, katakanlah. Jadi semuanya itu diberikan penghormatan, penghargaan, acungan jempol kepada dia, kutukan juga kepada dia seorang, kan kira-kira gitu. Jadi itu yang menurut saya salah kaprah. Nah, karena kalau kita mempercayai apa, maka kemudian kita akan mulai memasuki era kepemimpinan pemerintahan yang modern, di mana pemerintahan dipimpin oleh sistem, ya kan, rule of law. Jadi memang sistem yang memeriksa, yang menjalankan. Siapapun gubernurnya, sebetulnya tidak ada ruang diskresi di situ, karena semuanya sudah otomatis. Saya beberapa kali ditanya bagaimana sih sebetulnya memberantas korupsi di Indonesia. Ya, korupsi itu akarnya jabatan. Jadi kalau tidak ingin ada korupsi, hilangkan jabatan. Maksudnya hilangkan jabatan itu sedemikian sebanyak mungkin jabatan itu steril dari sentuhan manusia. Sistem kan? Sekarang ada e-government dan seterusnya, begitu. Contoh kecil saja bahwa sistem itu ternyata jauh lebih reliable adalah mobil otonom, mobil listrik yang tanpa sopir, lebih taat hukum, lebih aman. Nah, begitu juga di birokrasi, sejauh mungkin hilangkan sentuhan manusia atau diskresi. Nah itu cuma kan dalam konteks itu tadi ya, dalam praktek memang agak sulit untuk kelihatannya kan, memilah atau memisahkan antara siapa dengan apa itu. Terlebih dengan ya maaf lah, Deddy Mulyadi ini yang harus kita akui
apa ya, kemunculannya ini ya memikat banyak orang lah ya, gitu. Termasuk mungkin kalangan intelektual lah ya, artinya yang secara apa namanya kodratnya dia bisa ambil jarak itu, bisa lebih objektif, tapi tidak sedikit juga kan yang gagal melaksanakan kodratnya tersebut. Gitu. Nah, sementara itu, Dedi ini kan di satu sisi demikian dipuja-puja, demikian, tapi juga ya kritik terhadap dia juga saya syukur sekali masih ada. Terakhir misalnya dari kalangan birokrasi, dari Menteri Pariwisata itulah yang bahwa sebaiknya penggusuran bangunan di area-area wisata itu atau di area-area tertentu itu harus ada koordinasi kayak gitu seperti itu. Ini sementara ini kan Dedi ini main labrak gitu dan nggak peduli gitu dengan birokrasi seperti itu gitu. Termasuk ada yang mengkritik begini, Kang. Misalnya apapun nih kan kebijakan dia itu pasti mengandung makna politik gitu. Ada soal politik. Ketika dia misalnya membenahi APBD Jawa Barat secara terbuka gitu. Itu tentu hal yang sangat baik. Tapi bersamaan dengan itu juga membuka borok lah dalam tanda petik ya pemerintah atau birokrasi sebelumnya gitu. Yang dalam hal ini ya mohon maaf ya faktanya Ridwan Kamil gitu. Sampai saya melihat ya seperti ada ada semacam, saya mengistilahkan pembunuhan karakter dari Ridwan Kamil. Apalagi tiba-tiba muncul kasus BJB segala macam. Nah itu, apakah Akang mau berkomentar tentang ini? Iya, itu karena masifnya penokohan. Akibatnya saya kira setelah sekian puluh tahun, termasuk dari mungkin bahkan dari mulai zaman reformasi, itu membuat mentalitas aparat birokrat itu juga menjadi ABS sebenarnya, asal Bapak senang, karena mereka juga ingin selamat, dan untuk ingin selamat ya semua ngegandul ke imamnya ya kan begitu. Nah itu yang sebenarnya tantangan untuk Kang Dedi. Apakah dia bisa, karena beliau kan juga bekas birokrat, bekas bupati 2 periode, mengerti bagaimana keadaan mentalitas birokrasi, dan itu adalah sekumpulan manusia bukan mesin begitu. Jadi how to convert the performance itu sebenarnya pendekatan manusiawi kepemimpinan yang diperlukan agar agar dia tidak terjerembab, tidak terjerumuskan secara tidak sadar begitu, karena mentalitas asal Bapak senang itu tadi. Nah, oleh karena itu maka sistem yang harus di set up di awal. Gitu. Jadi kadis atau apapun jabatan di ini sebetulnya kalau sudah job disk-nya udah pasti jelas karena itu kan ada perdanya. Tetapi mekanisme kerja SOP dan seterusnya itu yang sifatnya mekanis, yang tidak terlalu banyak tersentuh oleh manusia, itu yang akan menjadi fondasi penting kokoh bagi keberhasilan kepemimpinan beliau merubah birokrasi Pemda Jawa Barat dari yang manual berbasis sentuhan manusia kira-kira menjadi lebih ke sistem ke otomatis, terutama soal pembelanjaan. Pembelanjaan itu kan dari uang menjadi barang. Nah, barang itu ada barang jadi, ada barang yang harus dibangun. Kan kira-kira gitu. Ada itu jembatan, ada jalan, ada bangunan, kan harus dibangun. Dari uang menjadi bangunan, itu bagaimana mekanisme kontrolnya? Apakah pengontrolnya juga manusia, birokrasi lain lagi? Kan begitu. Ini kan kadang-kadang itu tidak bisa tercapai fungsi kontrolnya. Karena antara yang
mengontrol dan yang dikontrol juga teman misalnya, sesama birokrat. Yang korban lah kemudian proyeknya, kemudian jadi temuan di belakang hari. Begitu. Itu yang paling banyak saya kira terjadi di khususnya pemerintah daerah adalah kualitas bangunan fisik, kualitas infrastruktur fisik. Karena itu tadi, karena semua manual, penunjukan manual, kan kira-kira gitu, pelaksanaan manual, pengawasan manual, itu. Jadi manual itu artinya oleh manusia, manusia. Bukan sistem ya. Bukan sistem. Nah, bagaimana upaya Kang Deddy misalnya untuk meminimalisir perbedaan antara rencana dan pelaksanaan, terutama di proyek-proyek fisik. Kalau itu beliau punya terobosan, wah luar biasa. Terobosan yang katakanlah ada metode untuk mengecek setiap produk-produk fisik itu berkualitas. Karena sekarang kan semua orang tahu markup itu sekitar 20-30%. Kalau itu 20% atau 30% misalnya, kan berarti harusnya bangunan 4 lantai cuma 3 lantai kan kira-kira gitu. Atau 4 lantai dengan kualitas yang kalau ada gempa skala 6 saja runtuh kira-kira gitu. Dan itu kan bahaya. Jalan, apalagi jembatan. Begitu-begitu. Oke, Kang. Kira mungkin terakhir, Kang. Ya. Karena program ini cukup pendek, cuma dengan opening, ending itu cuma 30 menit maksimal. Mungkin pesan terakhir lah buat Deddy Mulyadi, Kang. Ya, saya kira rakyat Jawa Barat berharap sangat banyak, termasuk saya. Saya bukan rakyat Jawa Barat, walaupun orang Sunda. Oleh karena itu, saya percaya Kang Deddy bisa mendengar denyut nadi dan harapan rakyat yang sangat tinggi ini. Jangan kecewakan mereka. Jadilah gubernur yang betul-betul bisa memodernisir Jawa Barat, memodernisir birokrasi, dan tidak memperkaya diri dalam bentuk apapun. Saya kira percayalah bahwa pemimpin itu pahalanya adalah penghormatan rakyat, dan rakyat itu akan hormat ketika pemimpinnya itu meninggalkan legacy kepemimpinan yang baik, dan di saat yang sama rakyat tahu ternyata dia dari hari pertama menjabat sampai tahun ke-5 selesai menjabat, hartanya itu tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang. Wah, itu akan diacungi jempol. Amin. Begitu. Saya kira itu. Terima kasih Kang Ip. Dan demikianlah perbincangan saya dengan Kang Ip tentang Deddy Mulyadi. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di program berikutnya.